Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 3 jenderal polisi dicopot jabatannya terkait pelarian Joko Chandra. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi berita ini sedang viral di Indonesia ini. Karena selama Joko Chandra ini di Indonesia, padahal dia sudah buron 11 tahun, dan sekitar dia selama itu buron itu pernah datang ke Indonesia. Dia berada di Indonesia sekitar 1 bulan di Indonesia ini. Dan dia bebas kemana saja pergi, tidak ditangkap padahal dia buron. Ternyata rupanya dia bisa ke sana kemari karena ada surat jalannya dikeluarkan Brigadir Jenderal dari Mabes Polri, sehingga surat jalan itu telah digunakannya mengurus surat-surat peninjauan kembalinya ke Mahkamah Agung lewat Pengadilan Negeri, kemudian mengurus daripada KTP-nya di Kelurahan Grogol, kemudian dia mengurus juga masalah-masalah lainnya sampai dia bisa pulang kembali ke negaranya, ke daerahnya dengan bebas. Jadi saya lihat, jadi Joko Chandra ini selama 1 bulan itu dia 1 bulan atau lebih atau kurang jelas ya, tapi dia bebas berkunjung kemana-mana. Jadi dia bisa bebas berjalan-jalan ke Indonesia, ke pengadilan, mengurus KTP ke Grogol dan ke Mabes Polri dan lain sebagainya sampai dia pulang ke daerahnya bebas, tidak ada yang bisa menangkapnya. Jadi saya lihat di sini rupanya ada 3 jenderal yang memberikan terkait dengan surat jalan dan lain sebagainya itu. Ketiga jenderal itu saya lihat bernama 1 Brigadir Jenderal Slamet Nugroho, Brigadir Jenderal Slamet Nugroho, kedua Brigadir Jenderal Napoleon Bonaparte, 3 Brigadir Jenderal Pratikno Tomo. Jadi saya lihat, jadi 3 jenderal ini rupanya memberikan bantuan kepada Joko Chandra sesuai dengan jabatannya masing-masing. Akibatnya ketiga jenderal ini dicopot oleh Kapolri jabatannya itu, sehingga mereka tidak ada jabatan. Ini pencopotan jabatan ini sifatnya hukuman administrasi nih. Hukuman administrasi, dan Mahfud MD menyatakan, memberikan pandangan bahwa ketiga jenderal itu harus dihukum, tidak cukup hukuman administrasi, hanya dicopot saja. Dan nanti sampai Kapolri menyatakan kalau memang nanti ada terbukti ada dia melakukan perbuatan pidana, akan dipidanakan. Umpamanya ada menerima uang daripada Joko Chandra terkait dengan pengeluaran surat tersebut. Berarti kalau ada dia menerima uang dari Joko Chandra terkait dengan surat tersebut, itu sama juga perbuatan korupsi yang disebut gratifikasi. Jadi karena dia memberikan surat itu sesuai dengan jabatannya, sehingga si Joko Chandra ini bebas berkeliaran di Indonesia dimanapun dia berada sampai dia pulang ke daerahnya, menuju daerahnya. Kita tidak tahu sepastinya, tetapi katanya daerahnya di Papua Nugini karena dia sudah warga negara di sana. Jadi saya lihat 3 jenderal ini sudah ditindak. Jadi katanya kalau nanti ini terbukti ada menerima uang atau perbuatan pidana lainnya, maka kasusnya itu akan ditingkatkan menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan menerima uang dari Joko Chandra. Namanya ini disebut perbuatan korupsi yang dikelompokkan gratifikasi. Jadi menerima uang sih karena ada hubungannya dengan jabatannya untuk mengeluarkan surat tersebut. Dengan adanya hukumannya gratifikasi ini diatur dalam pasal 5 KUHP. Diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 dan tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya 5 tahun.
Jadi ancamannya ini 5 tahun. Jadi nanti ketiga jenderal ini masing-masing bisa dituntut pidana masing-masing 5 tahun. Itu bagi pemberi uang, bagi Joko Chandra. Tetapi bagi penerima uang, dalam hal ini 3 jenderal ini dapat dikenakan pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya untuk pasal 5 tahun, si pemberi dan si penerima dapat dihukum, sedangkan pasal 11 ancamannya 5 tahun, sedangkan pasal 12 ayat 1 dan 2 ancamannya ada seumur hidup atau hukuman badan selama 20 tahun dan cukup berat. Dan nanti masing-masing ke polisi tersebut dapat dikenakan itu ancaman pidana itu berdasarkan pasal 5, pasal 11 dan pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ini yang saya lihat. Jadi inilah harapan saya, semua pejabat negara yang ada terkait dengan menerima uang daripada Joko Chandra ini supaya ditindak tegas agar tidak terjadi di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.